Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabthutah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ayuhan nas Rubiyan Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika ansitu yawmal aidul adha wal hadfal min ba'yatu وقد لغوا فمن لغى فلا ثواب له استمعوا أنصتوا لعلكم ترحمون استمعوا أنصتوا لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام المنفرد بالعظمة والبقاء والدوام المنتزه من النقائص ومشابهة العلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حصل بسريعة سميعة الأحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العلام المبعوث برحمة والقيام العظام. اللهم صل وسلم وعلم لهذا النبي الكرام وعلى آله وصحبه أئمة الهدى العلام التابعين ومن تبعهم بإحسان وصدق لا يرام. صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليالي والأيام والأعوام. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah, maka sempurnalah ketaatan dan amalan soleh kepadanya. Semoga setiap ketaatan yang kita lakukan selama 10 hari terakhir ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih manusia-manusia terbaik untuk mengemban risalah keumatan. Risalah yang Allah bebankan di atas pundak dan tangan mereka. Risalah yang menjadi pelita menerangi setiap sudut rumah siapapun yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allahu yastafi minal malaika war rusula wa minan nas, innallaha samiul basir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim untuk mengemban risalahnya dan melebihkannya dari nabi dan rasul lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya berulang kali di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala pula jemaah sekalian telah menjelaskan kemurnian tauhidnya dan sikapnya yang tegas terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian telah memberikan sifat-sifat kehambaan yang sempurna. Tidak di saat seluruh jenis-jenis kebaikan hanya terkumpul pada sebuah umat, namun Nabi Ibrahim alaihissalam telah memilikinya pada dirinya seorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan
dan lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membaca sirah perjalanan Nabi Ibrahim, kekasih Allah ini, niscaya dia akan mendapati bahwa amalan yang Nabi Ibrahim lakukan adalah amalan semua umat secara keseluruhan. Jamaah sekalian, berikut kami akan membacakan sebagian kisah yang dilalui oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jamaah sekalian, di saat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini membangkang kepada Rabbul Alamin, hanya Nabi Ibrahimlah dan istrinya semata yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan kisah Nabi Ibrahim beserta istrinya ketika Nabi Ibrahim dan istrinya pergi ke suatu daerah yang dikuasai oleh raja yang zalim. Nabi Ibrahim yang sedang di dalam kisah tersebut berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jika raja yang kejam itu mengetahui engkau adalah istriku, niscaya dia akan membunuhku dan merebut engkau dariku. Oleh karena itu, jika dia bertanya kepadamu, maka katakanlah kepadanya bahwa engkau adalah saudari perempuanku dan engkau memang saudari seagama dalam Islam. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang muslim pun di muka bumi ini kecuali aku dan engkau." Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengemban iman seorang diri. Ibrahim berdakwah kepada keimanan seorang diri. Ibrahim berhijrah di jalan Allah seorang diri. Ibrahim berdiri melawan kufar seorang diri. Ibrahim berdiri melawan semua penguasa yang zalim seorang diri. Ibrahim seorang diri tak gentar dan tak goyah di hadapan penyembah bintang, bulan dan matahari. Ibrahim tetap tegar bersikap di hadapan penyembah patung. Ibrahim tetap tegar mempertahankan tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tetap tegar memberikan nasihat kepada ayahnya seorang diri. Ibrahim bahkan disakiti, dizalimi, bahkan dibakar pun seorang diri. Beliau tetap tegar di atas kebenaran, kokoh dengan keyakinan, tak sekalipun dia ragu dan mengeluh, tak sedikit pun dia tergoda dan tergiur dengan perkataan dan penawaran dunia, tak sedikit pun dia takut dengan ancaman dan siksaan musuh-musuhnya. Suaranya lantang meneriakkan tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua, perjuangan yang kedua yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Perjuangan Ibrahim, jamaah sekalian, tidak hanya sebatas melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sang kekasih ini pun diuji dengan melewati tahun-tahun yang panjang tanpa dikaruniai seorang anak, hingga datanglah karunia itu dan Ismail telah lahir, kemudian tumbuh berkembang. Namun sekali lagi jamaah sekalian, dia harus berjuang meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus tak ada apapun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan rezekilah dari buah-buahan untuk mereka agar mereka bersyukur." Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ujian Nabi Ibrahim cukup sampai di sini? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Melalui mimpi yang hak, Allah Subhanahu wa taala kembali
terkasih yaitu Ismail, untuk semata-mata membuktikan cinta yang sejati dan hakiki kepada Allah, bukan kepada siapapun dan apapun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah As-Saffat, "Falamma aslama wa tallahu bil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya untuk disembelih, dan kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan di atas perjuangan. Inilah bukti iman yang hakiki kepada Allah. Inilah bukti cinta yang sejati kepada Allah, yang dipahat di atas pengorbanan dan totalitas. Tak seorang pun yang mampu bertahan di atasnya selain Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia tahu dia adalah umat pada dirinya seorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kisah yang ketiga jemaah sekalian, selain keteladanan dari pengorbanan-pengorbanannya, ternyata dari kisah Nabi Ibrahim melahirkan beberapa syariat di dalam ibadah kita pada saat ini jemaah sekalian. Di antaranya dari kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya, lahirlah syariat ibadah haji. Dan di balik persyaratan ibadah haji ternyata jemaah sekalian ada keteladanan seorang istri yang soleha, yang rela ditinggal oleh suaminya di padang yang tandus. Dengan ridhonya dia ditinggal olehnya seorang diri bersama putranya yang terkasih. Diceritakan dalam hadis Bukhari, ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya dan anaknya di padang yang tandus, lalu Ibrahim meninggalkan istrinya, dan istrinya memanggil Nabi Ibrahim berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menoleh. Namun ketika istrinya Hajar berkata, "Allahul ladzi amaraka bihadza," wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di padang yang tandus ini? Lalu Ibrahim berbalik dan mengatakan, "Na'am, Allah yang memerintahkan saya." Kemudian istrinya mengatakan, "Qalat idzal la yurji'una." Kalau Allah yang memerintahkan engkau ya Ibrahim, sesungguhnya dia tidak akan menelantarkan kami. Wahai pada bunda dan mukminah, perempuan-perempuan soleha, bercerminlah kepada seorang bunda Ismail, teladan seluruh wanita dalam menorehkan perjuangan sejati, berbalut pengorbanan yang abadi dalam denyut dan langkah perjuangan. Kaum muslimin yang dirahmati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di balik pensyariatan kurban jemaah sekalian yang kita lakukan pada saat ini, insyaallah terdapat suatu kisah teladan Nabi Ismail, putra terkasih, teladan seluruh buah hati kita. Dengan usianya yang masih belia, dia mampu membaktikan nyawanya dan raganya penuh rela di atas titah yang maha kuasa. Dikisahkan di dalam Al-Quran, "Walamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fi manami inni akhbaruka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tak kala anak itu telah sampai di umur dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Dari kisah ini jamaah sekalian, muncullah seorang sosok yang teladan, yang lahir dari tarbiyah sang Khalilullah. Ialah putra yang ditinggal bersama ibunya di padang yang tandus. Ialah putra yang dihukumkan bersama dalam membangun Ka'bah. Ialah putra yang dititipkan untuk disembelih di jalan Allah. Inilah potret keluarga sejati
yang terbentuk karena tarbiyah dan pembinaan yang serius. Inilah keluarga potret, keluarga yang ideal yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini jemaah sekalian, setiap kita wajib menyelami kembali kisah perjuangan dan pengorbanan keluarga Ibrahim, istri dan anaknya Ismail. Berbagai ujian, musibah dan cobaan yang Allah wujudkan di hadapan mereka tidak menciutkan langkah perjuangan dan pengorbanan mereka. Mereka tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah. Maka seraplah semangat perjuangan keluarga Ibrahim guna mengokohkan setiap kaki dan pundak kita. Karenanya jamaah sekalian, karena pada hari ini segudang masalah dan musibah di dalam negeri ini masih terus merundung setiap insannya. Persoalan COVID-19 yang masih menghantui, tarik ulur perdebatan dan perselisihan pun masih terjadi tentangnya, hingga wafatnya beberapa tokoh, ulama, cendekiawan dan puluhan ribu warga semakin menambah kecemasan ini. Ditambah lagi jamaah sekalian, pemahaman komunisme, liberalisme dan pluralisme dan berbagai paham-paham yang merusak juga semakin tercium bau busuknya yang siap meninggalkan borok luka yang dalam sedalam lubang buaya G30 SPKI. Apakah setiap kita berhati-hati dari bahaya ini jamaah sekalian? Ditambah lagi jamaah sekalian, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik di lingkup dan tataran terkecil hingga tertinggi masih terjadi agenda yang sangat besar untuk negeri ini yang menumbangkan nilai kepercayaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi di negeri Pancasila ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi jamaah sekalian, bencana alam dan tragedi kecelakaan, tindak kekerasan dan pembunuhan, cybercrime dan hoax pun terus terjadi silih berganti. Seiring bergantinya siang dan malam yang terus mengikis rasa kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya diusung oleh manusia-manusia Melayu negeri ini. Suatu masalah ini jamaah sekalian membutuhkan ketegaran untuk menghadapinya, ketegaran ilmu, ketegaran sikap, ketegaran untuk selalu bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, kepada setiap muslim seorang kisah dari keluarga Ibrahim, Ibunda Hajar dan Ismail untuk kita mengambil ibrah dari kisah-kisahnya. Maka kami berwasiat kepada seluruh ayah yang ada di muka bumi ini, jangan pernah berhenti dan tarbiyahmu, karena ialah amunisi yang engkau bekali istri dan anak-anakmu. Jangan pernah berhenti menanggung amalah, jawablah islah, berhenti perbaikan. Siapapun engkau wahai para ayah, di lini apapun engkau bekerja, karena dakwah perbaikan umat ini adalah tugas setiap mukmin. Dan jangan pernah lupa untuk melangitkan doa-doamu agar diberi pundak yang kuat untuk memikul beban dakwah ini. Dan nasihat kami kepada seluruh ibu dan para bunda, engkau adalah madrasah pertama kami. Engkaulah tempat kami kembali, dan jadilah seperti itu selamanya. Jangan pernah terbuai bujuk rayu musuh-musuh Allah untuk berusaha eksis dalam pandangan-pandangan manusia yang durjana. Namun engkau hilang dari pandangan kedua mata kami. Lantas kemana kami akan kembali? Sabar dan tegarlah wahai para ibu dan para bunda yang soleha, sebagaimana sabar dan tegarnya ibunda Ismail di tanah yang tandus tak berpenghuni. Karena akan selalu ada Rabb yang takkan menyia-nyiakan hambanya. Rangkullah dan bimbingan kami wahai para ibu, anak-anak buah hatimu, untuk mengejarkan perjuangan seorang Ibrahim, dan untuk apa kita bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat kami kepada para pemuda, engkau adalah masa depan, engkau adalah wajah dunia ini hari ini. Jadilah seperti Ismail, pemuda tangkas, penyabar, lagi taat dalam kebaikan dan amalan soleh. Jadilah seperti Ismail yang masa mudanya dibaktikan untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah. Maka bangunlah pula peradaban yang Islami,
Dan jangan kau hancurkan masa mudamu dengan kebahagiaan yang semu, meskipun semua itu indah di hadapan matamu. Dan nasihat kami kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini, ketahuilah dan sadarlah bahwa kepemimpinan adalah amanah yang Allah titipkan sementara di waktu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di atas pundakmu. Kelak dia akan dicabut darimu, kemudian diberikan kepada orang lain, sedang tanggung jawabnya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikanlah amal ini yang sebaik-baiknya. Bercerminlah kepada Nabi Ibrahim, tak kala dia mengetahui bahwa hanya dirinya lah seorang muslim bersama istrinya yang beriman kepada Allah. Dia menyadari amanah iman itu kepada Allah. Dia tetap berdakwah dan meletakkan pundak di atasnya, meski seluruh manusia menjadi musuhnya, namun tak gentar dan tak mundur selangkah pun dari amanah itu, apalagi dia berkhianat darinya. Ketahuilah wahai pemimpin, khianat adalah seburuk-buruk perbuatan dosa yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan kezaliman dan kezaliman. Manalah kezaliman yang paling besar dosanya daripada semua itu, dari mengkhianati rakyat sendiri yang telah menaruh kepercayaan kepada para pemimpin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah pada hari ini jamaah sekalian, karena taufik dan nikmat ibadah terus masih melekat kepada diri kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di hujung khutbah kita ini jamaah sekalian, marilah kita berdoa dan menedahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami berada di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan kami, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui semua dosa-dosa kami dan kami mengakui semua nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Maka ampunilah kami, ya Allah, karena tidak ada zat yang maha pengampun selain Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabb yang maha penyayang, hanya rahmat-Mu lah yang kami harapkan, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami tanpa rasa rahmat sekejap mata pun. Rahmatilah seluruh hamba-hamba-Mu dan rahmatilah seluruh makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, kasihanilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Jangan Engkau halangi kami dari berbakti kepadanya, ya Allah. Jangan harapkan kami masuk surga melaluinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha berkuasa, hanya kepada lama kami kembalikan urusan kami, dan hanya kepadamu kami bersandar atas ujian dan cobaan semua ini. Berikanlah ketabahan kepada setiap orang yang tertimpa musibah pada hari ini, dan sempurnakanlah ia dengan limpahan pahala dan ganjaran yang terbaik. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melewati masa-masa sulit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian ulama tokoh umat telah mendahului kami. Ampunilah dan rahmatilah mereka, tinggikanlah derajat mereka di sisi-Mu. Ya Allah, cahaya ilmu dan perjuangan yang mereka wariskan tetap harus kami perjuangkan, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan mereka dan untuk kekuatan melahirkan generasi perjuangan setelah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabb yang maha memelihara, jagalah kami dari segala maha bahaya. Jagalah kami dari tangan-tangan durjana. Jagalah kami dari musuh-musuh Islam. Jagalah kami dari fitnah yang merajalela. Karuniakanlah kepada kami seorang pemimpin yang taat dan amanah kepadamu. Karuniakanlah kami seorang pemimpin yang saleh dan muslim di tengah-tengah umat.
seorang pemimpin yang bangga dengan agamanya, dengan umat Islam, serta terhormat di hadapan seluruh manusia. Pemimpin yang menyayangi kami dan juga menyayangi umat ini. Rabbana habana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.